Walaupun memang jujur harus kamu akui, secara bandingan suspensi lebih nyaman dibandingkan dengan Ioniq 5. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, hari ini kami berada di sebuah sekolahan namanya Al-Bajjah An-Nahl. Karena kebetulan kalau sekarang nyari tempat syuting agak susah ya. Banyak yang ya diusir, tidak diizinkan, mau izin susah. Ya udah akhirnya di sini aja, dan terima kasih nih sama SMP Al-Bajjah An-Nahl. Jadi kalau para civitis yang mau daftarin anaknya atau adiknya mau daftarin, langsung aja klik link di bawah sini nih, ada di deskripsi ya. Jadi kalau mau daftarin di sini. Oke, di sebelah kami adalah sebuah Nissan Leaf. Dimana biasanya kalau mobil Jepang itu kurang identik sama mobil listrik. Karena seperti kita tahu kalau di market Indonesia yang familiar sama mobil listrik itu pasti kalau nggak dari Korea, dari Cina, gitu ya. Karena kedua brand itu memang lagi galak banget. Padahal tapi sebenarnya di dunia, di market dunia, Nissan lah yang tergolong pionir in terms of mobil EV. Karena seperti Nissan Leaf ini sudah pertama kali meluncur di tahun 2010, di mana saat itu mobil hybrid aja masih jarang. Tapi Nissan sudah berani mau meluncurkan mobil listrik. Dan bahkan tahun 1947 Nissan juga sempat meluncurkan sebuah mobil listrik prototipe ya, 1947. Lalu 2010 Nissan Leaf diproduksi dengan desain yang memang agak unik banget, agak aneh. Tapi generasi kedua sudah lebih lebih mudah diterima karena desainnya sudah lebih kayak mobil normal aja kayak gini ya, mobil sport normal. Nah, generasi keduanya ini pertama kali meluncur sebenarnya tahun 2017, masuk Indonesia tahun 2021, tapi nggak lama karena memang di luar negeri langsung dapat facelift karena sudah berusia 6 tahun juga. Di 2023 awal diberikan ubahan facelift. Yes, dan inilah yang varian facelift. Seperti apa perubahannya dan worth it kah membeli Nissan Leaf di tahun 2023 ini? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review, the new Nissan Leaf EV. Oke, Nissan Leaf tahun 2023 ini diberikan ubahan. Nah, ubahannya memang dari segi eksterior, interior, dan juga beberapa ubahan fitur yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Kalau dari eksterior, tampangnya sekarang benar-benar baru ya. Beda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh kelihatan banget garis tarikan V-motion grille-nya. Dari sini yang ada chrome-nya gitu ya. Melintang ke kanan ke kiri itu kelihatan banget. Nah kalau sekarang dibuat benar-benar hitam dan grillnya itu dibikin pakai kaca. Keren banget ini, dibikin kayak kaca gitu, bagus. Dan juga ada aksen-aksennya kalau kalian lihat lebih dekat. Ini keren, dia kayak ada aksen 3 dimensi di dalamnya, keren banget. Dan di logo Nissan-nya, logo Nissan-nya ini keren. Dia nggak cuma sekedar udah pakai logo Nissan terbaru yang mana udah berubah ya. Kalau dulu kan logo Nissan seperti ini, dia sekarang udah bagus. Dia lebih modern dan gak cuma sebuah logo. Ini kalau malam hari dia menyala dan kesan futuristiknya keren banget. Di bawahnya ada sebuah kamera 360 untuk bagian depan. Jadi untuk citra kamera bagian depan. Dan untuk bagian lampu sebenarnya masih sama. Dia LED DRL-nya kayak tajam gitu, kayak arrow. Dengan lampu yang sudah proyektor LED juga. Walaupun untuk bagian sen dan juga fog lamp masih halogen biasa. Tapi overall di depan tampangnya sekarang lebih sporty. Dan yang kami suka sama Nissan, dia nggak mau ikut-ikutan kayak brand sebelah lah ya. Kalau mau bikin mobil listrik tuh harus yang futuristik aneh gitu ya. Nissan Leaf ini kalau dilihat langsung suka kami kan, desainnya bagus, sporty, beda gitu lama-lama karena ngelihat si seperti saya misalnya kayak Ioniq 5 di jalan. Oke, emang dia futuristik, tapi karena makin banyak di jalan, udah sering kita lihat, lama-lama jadi bosen gitu lihat ya. Kalau dijejerin sama Nissan Leaf, malah kalau Nissan Leaf kayak desainnya lebih modern dan Jepang banget gitu, JDM banget nih desainnya. Jadi kalau kalian
pecinta JDM lovers banget, ini mobil yang cocok banget buat kalian. Port charging di depan tetap dipertahankan, jadi dari atas ini untuk membukanya dari dalam tetap ada. Dan overall kalau dari depan sisanya sih nothing much yang berubah. Paling sekarang memang opsi untuk dual tone-nya lebih keren lagi, dan sekarang sudah ada kamera di sini karena memang sekarang sudah pakai ADAS. Kita lihat bagian samping. Lanjut pada bagian samping. Pada bagian samping yang langsung terlihat dari para mata civities pasti velgnya. Yes, desain velgnya menurut kami bagus banget loh. Cocok banget sama desain keseluruhan dari Nissan Leaf. Karena desain keseluruhan dari Nissan Leaf ini dia mau menggalakkan bahwa mobil futuristik atau EV itu nggak mau membosankan, tapi bisa tampil sporty. Dan begitu pula pada bagian depan kan tadi, begitu bagian samping juga tetap sporty. Dan kalau kalian lihat nih, velgnya keren banget. Dia kayak jaringnya tuh ada tiap sisi ada 6. Jadi dia total ada 30 jaring-jaring. Keren banget ya. Dengan logo Nissan yang sudah baru, konfigurasi 21550 R17, dan Nissan Leaf ini juga ditawarkan dalam 2 varian. Variannya tapi hanya untuk warnanya saja, single tone maupun dual tone. Nah, yang varian kami bawa ini dual tone, harganya di 740 juta, tapi memang ada potongan. Nah, itu nanti kalian bisa tanya sendiri sama Nissan-nya, berapa potongannya. Potongannya lumayan oke banget, kayak ala-ala Hyundai Ioniq 5 gitu lah ya. Ini dual tone bagus, bahkan opsi warna dual tone-nya keren banget. Ada yang atapnya warna biru, bahkan ada yang kayak warna koper bawahnya, terus atasnya kayak ala-ala Nissan Ariya, jadi keren banget. Di samping, spionnya dibikin warna hitam kalau yang dual tone. Spionnya juga sudah sen LED, ini spion terbarunya Nissan ya, dan sudah ada kamera 360 di sininya. Kuncinya juga baru, sekarang kuncinya seperti ini dengan logo Nissan yang baru, bagus dengan akses keyless entry di 3 sisi, kanan, kiri, dan juga pada bagian bagasi. Yang kami suka sama Nissan Leaf ini, dia itu gak memaksakan untuk bisa pakai baterai besar, jadi mau nggak mau mengorbankan dimensinya harus lebih besar, lebar, panjang gitu ya. Karena seperti kita tahu, Ioniq 5 aja panjangnya di 4600-an. Mobil ini panjangnya hanya di 4480 mm, artinya dia secara panjang dia meskipun dia hatchback, panjangnya mungkin dia setara dengan sedan-sedan seperti Civic, Altis gitu ya. Jadi C-segmen, dia masih di kelas C-segmen, compactnya masih dapat, leganya juga masih ada, tapi secara handling dan segala macamnya, agility-nya tetap ada. Karena kalau kebesaran, mau masuk gang tuh susah, mau belok-belok juga susah. Dan Nissan Leaf terbukti seperti ini. Dan handling dari Nissan Leaf nanti akan kami ceritakan bahwa betapa nikmatnya Nissan Leaf kalau dibandingkan dengan beberapa model EV yang familiar sama kalian. Nanti pada bagian belakang, seperti pada bagian depan, samping, tadi kami bilang, dia pakai approach yang lebih sporty. Begitu pula pada bagian belakang. Dia nih, kalau kalian perhatiin belokan lampunya ya, ini belokan lampunya tuh Nissan banget. Kalian bisa mungkin temukan di X-Trail, kalian bisa temukan di Livina. Rata-rata potongan lampunya seperti ini, gitu. Bagus. Lampunya untuk yang lampu rem dan mundur sudah, lampu rem dan lampu kotanya sudah LED, tapi memang lampu mundur dan lampu sennya masih bohlam. Overall desain barunya nih sekarang logo Nissan yang baru, keren. Dan logo Leaf-nya dibikin kayak silver abu-abu gitu. Dengan spoiler yang sudah integrated dan ada short wall antena. Overall sih di belakang tampilannya memang lagi-lagi sporty gitu. Dia bisa dibilang desainnya timeless. Memang nggak futuristik kayak rivalnya yang harganya 700 jutaan juga sih, Ioniq 5 gitu ya. Tapi ini timeless menurut kami. Bagus desainnya, layoutnya juga bagus. Tambah lagi sekarang pada bagian bawah, diffuser ala-ala ini juga berbeda sedikit dan membuat overall dari desainnya depan, samping, belakang terlihat sangat sporty. Dan uniknya, ngomong-ngomong soal lampu mundur tadi, dia kalau mundur, itu dia punya suara yang sangat ciri khas banget. Suaranya seperti ini. Ya, jadi kalau mundur tuh suaranya kayak ada suaranya ya. Dan maju pun beda juga suaranya. Jadi memang ada speaker di bagian depan untuk memberikan tanda bagi pedestrian dan juga pengendara lain supaya tahu bahwa mobil ini lagi mundur. Karena kan mobil listrik nggak punya suara sama sekali. Jadi dia pakai artificial sound supaya tahu bahwa mobil ini lagi maju atau mundur gitu. Bagus banget suaranya ada. Bahkan kalau kayak kelasnya Ioniq 5, Ioniq 6 gitu, kami cari suaranya tidak se-vivid suaranya dia. Suaranya ya kecil banget kayak suara raungan motor listrik saja, nggak terlalu signifikan. Sedangkan mobil ini lebih signifikan, jadi lebih secara safety lebih baik kalau in term of suaranya gitu. Ngomong soal bagasi mobil ini kapasitasnya di 435 liter dan uniknya berbeda dengan beberapa rivalnya, dia bisa dibuat sangat dalam karena memang baterainya hanya mengambil sampai penumpang bagian belakang saja.
Jadi sisanya bisa sangat dalam sekali. Dan ini udah kami tes, muat koper besar kami yang biasa buat traveling ke perjalanan jauh, muat. Yang lebih kecil sedikit juga muat, ditambah satu lagi dengan koper masih muat. Tapi sayangnya memang karena dia tidak terlalu lebar dan di kanan kirinya tidak ditambahin coakan seperti itu ya, dia kami coba untuk memasukkan stick golf bag gitu yang full size, dia nggak muat. Jadi kalau mau masukin stick golf, kalian harus lipat satu minimal. Tapi kalau misalnya dilipat semuanya, at least masih bisa menampung kapasitas bagasi yang sangat besar sekali. Nah, bagaimana soal charging rate dari mobil ini? Yes, mobil ini sudah punya kecepatan DC charging up to 50 kW. Jadi dia kalau misalnya dapatnya ketemu 50 kW dengan kapasitas baterai di 40 kWh, itu artinya dia mentok itu bisa sampai 40 menit, sampai 100%. Jadi cepat banget ya, nyampe 1 jam, nggak nyampe 45 menit bahkan. Nah, kalau misalnya ketemu SPKLU kayak di Aeon Mall ini, dia punya yang CHAdeMO, karena Nissan Leaf dia itu orang Jepang, punya idealisme yang cukup tinggi. Jadi dia tetap mempertahankan untuk fast charging, colokannya tetap pengen pakai yang CHAdeMO, bukan CCS2. Nah, kalau yang di SPKLU dari PLN tuh biasanya disediakan. Kalau yang di Aeon ini, untuk fast chargingnya, rate-nya itu 25 kW. Jadi artinya kalau untuk mau ngecas si mobil ini, mungkin butuh sekitar 1,5 jam lah ya, karena kan rate-nya di 40 kW. Jadi kalau dari bener-bener habis, mungkin sampai 1,5 jam sudah full. Dan tadi kami cek, karena cuma pengen nambah 15 kWh saja, 15 kWh, itu harganya di 38.662. Tapi kalau lebih irit lagi mungkin kalau kalian pengen ngecasnya di rumah. Karena kalau di rumah rate-nya itu di 1.699 kWh per kWh. Jadi nanti kalau kali 40, itu artinya mobil ini hanya butuh sekali full kapasitas baterai hanya di 67.000 saja. Murah banget kan? Tapi memang kalau di rumah memakan waktu yang cukup lama, mungkin bisa 11 sampai 20 jam dari benar-benar habis sampai full 100%. Tapi kalau di tempat seperti ini, hanya butuh 1,5 jam. Bahkan kalau ketemu yang lebih cepat lagi, kayak misalnya di PLN Gambir, itu bisa sampai mungkin 40 menit saja. Jadi ini sudah cukup convenient banget untuk rate chargingnya. Dan bahkan klaimnya dengan 40 kW-nya itu bisa berjalan sejauh 311 km. Oke, ini dia interior dari Nissan Leaf. Kita nyalain dulu ya. Nah, sekarang yang benar-benar berbeda adalah di head unitnya. Sekarang sudah lebih lengkap, sudah Apple CarPlay Android Auto. Kalau dulu cuma Apple CarPlay doang. Bagus, jadi sekarang juga layoutnya udah pakai bahasa entertainment Nissan terbaru, yang mana warna biru seperti ini. Apple CarPlay sudah ada. Dan dia juga sudah bisa support kamera 360. Kamera 360-nya juga multiple angle, bagus. Tapi sayang memang dia belum yang 3D view, tapi at least udah HD juga jelas, bagus banget di sini ya. Soketnya USB-nya ada di bawah sini dan AC-nya sudah single zone auto climate control, bagus. Speedometernya juga sedikit berubah. Sekarang MID lebih besar dan tampilan yang ditampilkan juga lebih banyak. Animasinya juga berubah ketika dinyalakan pertama kali dan dia sudah ada tombol untuk menampilkan banyak hal, kilometer per kWh dari berdasarkan waktu, terus juga efisiensi kilometer per kWh-nya, terus juga mau memantau ya, kira-kira dengan AC charging 3 kWh itu berapa lama sampai full, itu bisa kita pantau dulu dari sini. Lengkap banget. Terus baterai temperaturnya berapa, terus juga kita bisa melihat kapasitas baterainya udah mulai degrading atau belum, bisa kita lihat juga dari sini. Lengkap banget, dari tengah sini banyak, dan masih ada sebuah speedometer analog di bagian kanannya. Dan untuk safety juga bagian kanan sini juga ada tombol shortcutnya, jadi kalau kita pencet kayak lah tombol ProPilotnya di Nissan Serena yang pernah kita review ya, itu ada tombolnya di sebelah kanan sini, dia langsung otomatis menyalakan sistem ADAS dari mobil ini gitu. Layout dashboard memang sejatinya memang udah mulai kelihatan outdated ya, karena memang sejatinya mobil ini sudah di masa akhir dari baktinya, karena kan dia keluar 2017. Biasanya mobil tuh 6 tahun lah ya. Nah, 2023 memang 6 tahun, tapi memang masuk ke Indonesia agak terlambat, dan juga Nissan secara global pernah mengalami ada problem salah satu CEO-nya yang nakal lah ya, gitu. Dia memang udah mulai outdated, tapi at least semuanya functional. Dan ini tuh kayak interiornya tuh kayak layout interiornya VW gitu loh, iya kan? Ya udah, as it is, dia nggak yang dramatis banget, tapi semuanya tuh well layout, semuanya posisinya di tempat yang enak untuk di reach, dan fiturnya apapun ada gitu. Jadi seperti layaknya Volkswagen lah di sini.
Tapi saya memang kalau untuk material bahannya, banyak kelas compact SUV, banyak kelas hatchback di bawah mobil ini yang punya bahan material yang lebih bagus. Ini masih dominasi dengan plastik keras di bagian atas, bawah, ke bawah sini, semua masih plastik keras. Even sampai bagian atas ini juga masih plastik keras, tapi yang bagian sini nih, atas sudah soft padding, dan begitu yang tersentuh tangan juga sudah soft padding. Bagus. Desain setirnya mirip masih, cuma sekarang sudah pakai logo Nissan terbaru. Di kanan untuk pengaturan cruise control dan juga voice command, di kiri untuk pengaturan audio. Tapi sayang, untuk pengaturan cruise setirnya, dia masih hanya tilt saja, belum dirubah. Tidak ada teleskopik sama sekali. Tapi bagusnya, minimal dia meskipun tanpa teleskopik, dia kalau dicek itu ya, dia hampir 1 jengkal. Jadi udah lumayan mundur. Biasanya ada tuh ya, yang punya teleskopik LMPV, udah paling mundur aja jaraknya cuma segini. Ya jadi ini sama aja kayak nggak punya teleskopik, tapi kayak punya teleskopik gitu. Yang bagus, spionnya sudah digital sekarang. Udah kayak ala-ala Nissan Terra. Dan kita bisa adjust maju mundurnya segala macam. Dan ini crisp banget, malam-malam aja terang gitu. Keren. Dan di atas lampunya memang sayang banget masih halogen, tapi di diffuse. Jadi kayak feel-nya mewah. Di bawah yang keren, ini kayak di sini, karena mungkin ini CBU Jepang ya, dia nggak dikurang-kurangin nih. Untuk kursinya tetap ada heaternya. Jadi untuk bagian depan kanan maupun yang depan kiri, mau diatur ada 2 level, low dan high. Gitu, jadi bisa anget. Tombol start stopnya warna biru, keren banget kalau kita nyalain tuh, dimatiin tuh kayak dia kedip-kedip biru. Bagus. Di bawahnya, nah ini baru nih. Sekarang tuas transmisinya sedikit lebih modern, keren. Dia tuasnya kayak keren, kayak joystick gini ya. Kayak PlayStation gitu. Dengan ada metodenya di bagian kiri atas untuk tahu misalnya kalau ke atas, ke kanan atas itu mundur, ke kanan bawah itu D atau B. Kalau ke kanan banget itu N, atau kalau mau P ya tinggal pencet atasnya gitu. Ada tombol e-pedal, jadi kita bisa one pedal driving system, dan juga ada eco mode-nya, dan ada electric parking brake. Tapi sayang belum dilengkapi dengan auto hold. Tapi kami senang ya, karena dia punya one pedal driving system, kalian seperti nggak perlu lagi ada auto hold. Sistem e-pedal ini bener-bener kalau kita gas rem udah bener-bener sampai berhenti. Bahkan ya udah kita nggak usah ngaktifin EPB lagi dan langsung jalan. Tapi saya memang armrestnya tergolong kecil banget ya. Cuma segini dan hanya bisa memuat tempat tisu kami, dompet kecil, dan seperti ini aja. Tidak terlalu besar, tapi memang lumayan lah jadi tatakan tangan. Dan desain setirnya lumayannya bagusnya dia udah flat bottom steering wheel. Untuk kursi-kursinya semua sudah dibalut kulit dan sudah ada pinggirannya tuh kayak ada ala-ala Alcantara gitu. Jadi side supportnya tuh enak kalau kita misalnya berbelok-belok. Apalagi mobil ini juga sangat menarik banget handlingnya. Enak banget handling dari mobil itu, menyenangkan apalagi dengan kursi yang juga sangat suportif ini. Oke. Sepertinya udah kebanyakan yang kita ngomong. Oke, lebih enak kita buktiin aja handling dari mobil ini yang dari tadi kami bilang bahwa katanya enak kan. Oke, berkendara bersama Nissan Leaf. Ya sejatinya kami pernah beberapa kali membuat video dari Nissan Leaf ya yang pre-facelift. Bahkan kami pernah mengadu efisiensi dari Nissan Leaf dengan Hyundai Ioniq 5. Waktu itu yang belum facelift. Jogja bersama Lutfi Aziz waktu itu ya. Dan memang kami bilang bahwa Nissan Leaf ini punya bantingan suspensi yang cukup menyenangkan. Bahkan baru-baru ini, kalau kalian CVT pada ngikutin kami di YouTube, di Instagram, mungkin pada ngeh kami baru banget balik dari Bali menggunakan Hyundai Ioniq 5. Jadi Jakarta sampai Bali gitu ya. Jadi benar-benar merasakan betul gimana sih suspensi dari Hyundai Ioniq 5. Nah jujur, kalau dibandingin dengan mobil ini, bandingan suspensinya lebih enak mobil ini. Jauh. Bandingan suspensi, misalnya yang lewatin speed bumps yang sama nih ya, kebetulan lewat speed bumps di BSD ya. Tuh, enak banget menghajar bantingan suspensi itu, empuk, tipikal Nissan lah ya. Mungkin para CVTs tahu lah ya, Nissan di dunia itu terkenal dengan nyamannya. Mungkin satu-satunya line up Nissan, dua line up Nissan yang agak harsh suspensinya di Indonesia mungkin cuma Nissan Kicks sama Nissan Magnite. Sisanya kayak Leaf ini, lihat mungkin nggak bergoyang di kamera, lewat speed bumps di depan ICE BSD, aman banget, enak sekali. Bandingan suspensinya menyenangkan, side support dari
kursinya juga enak. Ini supportnya gede banget ya, bolster kiri kanannya. Jadi kalau kita mau bersenang-senang belok-belok kayak gini, zigzag gitu ya, ini menyenangkan banget. Kita mau belok cepat gini ya, gampang banget, dapet terus. Mobilnya juga ngikut, masalah handlingnya juga sharp, dan steering feedback ya, harus kami akui juga lebih baik lagi juga dibandingkan dengan Hyundai Ioniq 5. Jadi kalau kami ya, kalau misalnya nyari range yang harga di bawah 1 miliar gitu ya, mobil listrik yang punya ride quality yang baik, handling yang enak, bandingnya suspensi yang juga enak, Nissan Leaf sih. Karena ya oke, Ioniq 5 kayak tick all the boxes gitu ya, dengan range yang lebih jauh, teknologi juga mungkin beberapa hal lebih canggih gitu ya. Tapi yang sporty, yang fun to drive, ya itu ya ini. Satu-satunya kalah mungkin hanya dia adalah penggerak depan, sedangkan Ioniq 5 adalah penggerak belakang. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba gas gini, nah tuh ada wheel spin-nya gitu kan. Itu karena over torque, karena penggerak depan yang menggerakkan mobil ini. Jadi ketika kita belok, itu ya understeer kerasa, jadi over torque juga karena penggerak depan. Tapi sejatinya, sisanya kalau misalnya ngomongin soal handling, mobil juga jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan Ioniq 5. Kalian mau zigzag kayak gini, ini steering feedback itu kerasa. Once kalian toel mobilnya langsung gerak gitu. Kalau misalnya Ioniq 5 tuh terlalu ringan somehow, mau dibikin lebih berat, udah mode sport sekalipun tetap gak se-fun to drive mobil ini. Ini sharp, feedbacknya enak nih, belok seperti ini. Badan kami nggak ke lempar-lempar apa segala macam, enak banget mobil ini. Ngikut di belok-belokin zigzag gini, ngikut kanan kiri, menyenangkan banget dibandingkan dengan Ioniq 5. Ini lebih fun to drive sih dibandingkan dengan Ioniq 5. Mungkin itu semua juga karena bentuknya lebih hatchback, sedangkan Ioniq 5 kayak mau bilang SUV enggak, tapi hatchback kegedean gitu kan. Tapi in terms of posisi mengemudi, memang ada yang sedikit yang disayangkan. Mulai mungkin tadi kami bilang bahwa dia belum adanya pengaturan secara elektrik, yang mana masih head adjuster juga masih manual seperti ini, padahal harganya sudah 700 jutaan ya, masih seperti itu. Dan juga belum lagi dia juga pengaturan setirnya masih tilt doang, belum teleskopik, malah kalah sama adiknya sendiri yaitu si Nissan Kicks yang sudah tilt dan teleskopik. Ini sedikit mengganggu, padahal handlingnya sudah enak banget ya. Belok muter balik kayak gini, gampang banget, menyenangkan banget. Sumpah, handlingnya menyenangkan banget. Tapi posisi duduknya jadi kurang dapat gitu ya. Kita misalnya mau mundurin banget, dia terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau maju banget, karena setirnya jaraknya udah satu jengkal dari dashboard, juga terlalu maju gitu. Sepertinya yang difokuskan sama Nissan di sini adalah fun to drive-nya dan gimana caranya membuat sebuah mobil listrik itu tidak membosankan, dan itu didapatkan di Nissan Leaf ini. Oh iya, tadi kami bilang bahwa Nissan Leaf ini memiliki sebuah spion digital, dan spion digital ini crisp banget. Malam hari aja tetap terang, kalau kalian mau lihat ke belakang juga tetap terang, kelihatan juga dengan jelas, angle-nya bisa di-adjust. Tapi sayang, dia somehow mungkin buat orang yang nggak biasa, ini akan agak sedikit kagok ya, karena kesannya dekat banget mobil dari belakang. Kami pernah tes ya ketika lagi macet-macetan, jadi bumper to bumper dengan kondisi trafficnya rapat banget tuh. Itu tuh rasanya yang belakang kayak udah mau rapat gitu sama kita, kayak udah agak mau nabrak kita gitu. Dan anggota keluarga ke rumah kami yang melihat itu, awas belakang udah mau nabrak gitu kan, karena ngeliat dari spion. Begitu kami buktikan dengan kamera 360, jarak dari belakang ke mobil kita itu masih jauh, dan kalau kita matiin juga baru kelihatan itu sebenarnya masih jauh gitu. Apalagi bentuknya hatchback kan, jadi nggak ada bokongnya lagi gitu. Ini di sini dari spion ini kesannya kayak deket banget, jadi butuh penyesuaian. Tapi sisanya kalau mau diatur angle soal kanan kiri, depan belakang, atas bawah itu masih bisa. Tapi kalau jarak dekat dan jauhnya nggak bisa gitu, cuma hanya angle atas bawah, kanan kirinya saja. Yang menyenangkan, kami bilang sebelumnya dia sudah punya mode e-pedal dan juga eco mode. Jadi ketika mengaktifkan e-pedal, dia akan kita ya udah sesimpel lepas gas, dia akan mengurangi kecepatan mobil dengan otomatis. Jadi kita nggak perlu nginjek rem lagi, bener-bener fully kaki kita di gas aja, gas lepas, udah gitu doang, sesimpel itu aja. Dan itu menurut kami cukup membantu
untuk kalau di dalam kota. Karena kalau dalam kota ini jadi bisa sangat efisien banget. Jadi once di depan ngerem, dia otomatis juga langsung mengaktifkan regenerative braking dan mengembalikan daya lagi ke baterai kita. Jadi cukup membuat mobil ini efisien. In fact, kami bisa mendapatkan efisiensi di 7,4 km per kWh. Jadi kalau di dalam kota nih menurut kami sangat menyarankan banget untuk mengaktifkan e-pedal dan juga mode eco mode. Dan bahkan aktifin juga transmisinya modenya di B. Jadi benar-benar mengaktifkan benar-benar regenerative braking. Jadi kalau dalam kota tuh CVTs bisa memanfaatkan efisiensi dari mobil ini. Jadi sangat efisien. Kalau kalian misalnya ngecas di rumah atau misalnya ngecas di AC charging yang kecepatan dayanya mentok mungkin cuma di 11 kW gitu ya, CVTs hanya perlu biaya sebesar 1.699 per kWh. 1.699 kWh kalau dikalikan 40 itu hanya di 67.000 saja. Jadi kalau secara full capacity mobil ini hanya di 67.000 saja. Dan kalau untuk tetesan kami yang tadi kami sudah bilang kami bisa mendapatkan 296 km secara range ketika sampai habis. Itu artinya mobil ini hanya membutuhkan 67.000 untuk bisa berjalan sejauh 296 km. Itu menurut kami jauh sih. Cukup, sangat lebih dari cukup. Bayangin aja kalau misalnya kalian 296 kilo gitu ya, 67.000. Mobil-mobil apa yang kalau misalnya kalian baru misalnya perbandingan sama Pertalite ya sesimpel. Kalian baru dapat 6,7 liter. 6,7 liter. Kalau misalnya dapat 111 aja, 118 aja. Itu udah kelasnya hybrid gitu ya. 618. 6 liter kali 18 misalnya 18 km per liter gitu ya. Itu kalian baru berjalan sejauh 108 km doang. Not even setengah dari full capacity range dari mobil ini. Yang mana 67.000 itu udah bisa sampai 296 km. Bayangin lagi kalau dibandingin, misalnya kalau kalian pakai Pertamax atau yang harganya atau BBM Okta 92 lain yang harganya di atas 13.000 semua. Bayangin itu bakal jauh lagi ongkos ini lebih murah. Jadi memang ini sangat efisien sekali. Meskipun memang secara range dia ya kalau dibandingin sama rival-rival sekarang kalah lah ya, karena rival sekarang seperti Ioniq 5 aja dia ada yang variannya sampai 480, 451 gitu ya. Cuma memang karena Nissan hanya memasukkan mobil ini varian bawah, baterai hanya 40 kWh, sedangkan ada yang sebenarnya 60 kWh yang range bisa sampai 500. Ini sejatinya memang ini sudah cukup efisien. Cara ngakalinnya yang penting kayak misalnya sampai rumah, colok aja di rumah, atau misalnya tiap 2 hari sekali baru colok, itu sudah lebih dari cukup. Karena memang ya baru habis mungkin baru per 2 hari baru habis mobilnya listriknya. Karena sisanya ini bakal sangat efisien sekali, luar biasa. Nah tapi kalau mau pelajaran kayak di tol, luar kota gitu ya, ini ada sedikit tips nih buat para CVTs nih. Caranya kalau kalian pengen efisien pakai mobil EV luar kota gitu ya, baiknya regenerative braking dibikin seminimal mungkin dan justru jangan pakai mode eco-ecoan. Karena ketika kami tes ini ya, nih ya, dengan mode full eco ya, dengan eco nyala, mode transmisinya B, jadi ada regenerative brakingnya dan juga ada one pedalnya, jadi kalau lepas gas langsung ngerem gitu ya, itu malah efisiensi malah drop. Tapi begitu kami matikan itu semua, efisiensi malah bisa stabil, ya makanya kami bisa mendapatkan kombinasi 7,4 km per kWh. Itu di 296 km total. Jadi dari klaimnya 311 itu udah lumayan lah, nggak parah-parah banget menurut kami, masih cukup efisien gitu. Karena kami pernah juga dulu tes sampai luar kota. Memang kalau pakai eco-ecoan entah kenapa mobil listrik memang beda ya karakternya dengan mobil internal combustion biasa. Dan kalau lagi rute luar kota gini, enak ya mobil ini sekarang. Karena seperti ada kamera tadi kami bilang, dia sudah dilengkapi dengan ADAS-nya Nissan. Memang belum yang lengkap kayak ProPilot yang baru-baru, tapi minimal seperti cruise control sudah ada, dia sudah ada forward collision mitigation, lane keeping assist, dan lane keeping assist ya kalau kita nggak pakai sen langsung pindah lane gini ya. Tuh, dan kalau kita paksain terus, dia kayak memberikan getaran pada setir dan otomatis kayak mengembalikan lagi ke tengah gitu. Dan bahkan bisa ngerem terus kalau kita paksa di lane-nya nggak pakai sen gitu ya. Nanti lama-lama dia kayak ngurangin tenaga dari mobil ini. Jadi cukup oke. Jadi kita bisa lumayan santai pakai mobil ini. Bahkan dia juga sudah ada rear cross traffic alert.
dari kamera 360-nya. Kalau kita bisa mau mundur, dia langsung bisa meng-scan, ada alertnya di kamera 360. Tapi saya memang fitur safety lain seperti blind spot monitoring, terus juga adaptive cruise control memang belum ada di sini gitu. Kualitasnya ya, ride quality-nya tuh seperti agak membayarkan dari harganya. Tapi memang kalau ngelihat ke dashboardnya, balik lagi seperti kami bilang sebelumnya, kurang terasa premiumnya. Masih ada beberapa mobil listrik harga 700 juta lebih premium dibandingkan dengan mobil ini. Oh iya, mungkin kalau kalian yang familiar, jatuhnya nih mobil ini punya kayak beberapa level regenerative braking. Jadi kalau bener-bener kalian matiin eco, terus juga B-nya dimatiin, itu ibaratnya kalian bener-bener nol nih, regenerative brakingnya nol, nih mobil dilepas aja geleser gitu ya. Kalau di eco dia kayak ada regenerative brakingnya, kayak level 1 lah ibaratnya gitu. Jadi bener-bener kalau pas ada saat di eco, dia ada regenerative braking kayak level 1. Nah, terus kalau ketika kalian masukin ke B transmisinya, wah ini kayak regenerative brakingnya double kan, eco level 2, nah ini level 2 lah regenerative brakingnya. Nah, yang paling tinggi yaitu ketika kalian nyalain e-pedal. Nah, udah kalau kayak gini, ini udah bener-bener one pedal driving system, jadi kalau lepas rem udah langsung rem sendiri, lepas gas tuh langsung rem sendiri, jadi sudah langsung bisa membalikan daya otomatis. Ini juga bisa membantu efisien untuk dalam kota gitu. Tapi tenang aja, gak usah takut kalau misalnya kalian lepas gas ini, regenerative braking tuh remnya nyala nggak sih lampunya? Yes, ketika kalian ngelepas pedal gas, dia langsung otomatis menyalakan remnya. Jadi once kita lepas kayak gini ya, ini remnya nyala. Kita lepas gas kayak gini, wah remnya nyala. Jadi aman aja. Jadi dari belakang tetap ada notifikasi ke pengendara lain bahwa kita sebenarnya lagi mengurangi kecepatan loh. Jadi aman gitu. Oke. Sebagai mobil listrik yang harganya udah di 700 juta, pasti banyak dari CVTs yang mampu untuk meng-afford sebuah jasa pengemudi pastinya. Nah, bagaimana dengan Nissan Leaf ini? Apakah nyaman juga untuk dikemudikan menggunakan jasa pengemudi dan kita duduk di belakang sini? Langsung lewati speed bumps. Jujur menurut kami ini dibandingkan dengan Ioniq 5, ini masih lebih baik. Ioniq 5 ada satu poin kalau ketika menghajar speed bumps dan ketemu stoppernya, itu kerasa loh sama kita. Ini dia leathernya kayak lebih, cushionnya lebih soft gitu ya. Ini yang bagian tengah aja kelihatan kok kayak lebih soft gitu ya, kita bisa tekan gini. Lebih soft kelihatan dan sudah dibaut kulit semua, dan bahkan di tengah-tengahnya dicampur dengan adanya sedikit alcantara. Jadi kayak menambah kesan nyamannya lagi. Jadi kalau membandingkan suspensi, even sampai belakang sini menurut kami ini masih enak. Dan tadi ketika tadi bisa belok dengan cepat, itu juga masih enak. Tapi memang ada sedikit problem di belakang sini, yaitu adalah mungkin ini karena masih teknologi lama lah ya. Kalau di depan nggak terlalu problem karena kami senang memang dengan posisi duduk seperti ini. Tapi kalau di belakang kerasa banget ini sedikit lebih jongkok karena memang posisi baterainya sedikit lebih intrusif ke kabinnya. Jadi kakinya sedikit lebih jongkok dan legroom juga tidak terlalu signifikan, tidak terlalu bagus. Posisi duduk kami hanya bisa mendapatkan sekitar 6 jari saja, tidak yang besar-besar banget. Tapi minimal kita masih bisa memasukkan kaki kita ke sela bawah kaki, jadi masih bisa kayak ngelurusin gini masih bisa nih. Gitu. Dan meskipun dia nyaman, tapi fitur penunjang kenyamanan lainnya tidak ada di sini. Selain kursinya nyaman, sisanya kayak seperti armrest gitu nggak ada. Di belakang sini soket-soket charging juga nggak ada sama sekali. Dia paling di belakang hanya ada door trim yang sudah dibalut kulit pada bagian padding sini, dan juga ya kursinya doang. Sisanya di belakang sih nothing much ya. Walaupun memang jujur harus kamu akui secara bandingan suspensi lebih nyaman dibandingkan dengan Ioniq 5. Oke, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Apakah cukup baik? Mengingat dia punya torsi yang lumayan besar ya, 320 Nm. Oke, dia nggak ada mode sport, tapi kita langsung ke mode normal aja, jadi eco-nya dimatikan. Langsung aja kita coba yuk. Let's go. 3, 2, 1, go. Ada wheel speed sedikit. Wah. Dan 100. Cepat banget. Gak kerasa kayak gitu doang udah. 0 sampai 100 mampu tuntas dalam waktu 7,8 detik.
Yes, itu udah teritorinya mirip-mirip angkanya sama Hyundai Ioniq 5. Jadi memang performa mobil ini walaupun secara on paper ya dia kayak kalah gitu sama Ioniq 5. Tapi akselerasinya mirip-mirip loh. Memang Jepang entah kenapa dia masih tetap pengen mempertahankan idealis mereka bahwa mobil listrik itu nggak boleh membosankan gitu. Dan surprisingly mobil ini does that. Jadi dia nggak membosenin, handling aja enak seperti yang kami bilang sebelumnya. Tapi memang sayang dia masih penggerak depan. Jadi kalau untuk misalnya mau drifting kayak ala Ioniq 5 gitu ya, misalnya mau pakai oversteer gitu ya memang nggak bisa di mobil ini. Oke, sampai juga kesimpulan dari review new Nissan Leaf facelift terbaru ini. Gimana kesimpulannya? Ya, kesimpulannya memang kalau dibanderol dengan harga 740 juta yang sebelum diskon ya, memang agak tergolong ya ngapain beli ini. Masih ada option Ioniq 5 atau mungkin MG4 EV yang dengan harga range yang mirip-mirip dengan mereka punya kapasitas baterai lebih besar, range lebih jauh gitu ya dibandingkan dengan mobil ini. Tapi siapa sih yang cocok banget untuk membeli mobil ini? Yang cocok membeli mobil ini adalah orang-orang yang punya sentimen emosional terhadap brand Nissan. Dan juga misalnya sangat cinta sekali dengan pabrikan-pabrikan asal Jepang, yang mana pabrikan asal Jepang itu selalu menawarkan reliability. Memang mobil listrik itu masih baru banget sama orang-orang kayak kita, orang Indonesia gitu ya. Ekosistem mobil listrik baru banget dibangun lah di Indonesia. Karena kami bilang itu menawarkan reliability. Nissan Leaf juga punya garansi baterai yang sampai 8 tahun atau 160.000. Jadi itu mengembalikan lagi bagaimana ketenangan pada para CVTs yang nantinya akan membeli mobil ini. Dan selain mencari ketenangan yang adanya biasa di mobil asal Jepang, Nissan Leaf juga menawarkan handling yang tidak dimiliki oleh rivalnya, fun to drive yang tidak dimiliki oleh rivalnya. Dan menurut kami, kalau kalian pengen tampil beda dan pengen JDM look banget, Nissan Leaf bisa menjadi pilihan buat para CVTs. Oke CVTs, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Nissan models yang ini atau model EV lainnya, juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan sekali lagi kami mau berterima kasih terhadap SMP Al-Baja An-Nahl yang ada di Kunciran, yang sudah menyediakan tempat untuk syuting nyaman ya, tenang, nggak panas, adem, jadi syuting bisa sangat fokus sekali. Oke CVTs, terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya.